dalam kerjasama pemilu presiden tahun 2009 ada kesesuaian platform partai. Suatu hal yang sangat baik karena tidak ada persoalan antara Bu Mega dan Pak Prabowo. Bahkan di dalam kerjasama pemilu presiden tahun 2009 ada kesesuaian platform partai. Misalnya keberpihakan kepada petani di dalam membangun kedaulatan ekonomi kita, kedaulatan energi, ada banyak kesesuaian. Sehingga untuk kepentingan bangsa dan negara, bagi kemajuan rakyat, kemakmuran rakyat, semua harus bekerja sama. Tetapi demokrasi, ya apapun bentuknya, itu juga tetap memerlukan adanya suatu penyeimbang. Demokrasi juga memerlukan kritik, sama PD Perjuangan juga memerlukan kritik. Tetapi kepentingan bangsa dan negara akan dikedepankan oleh PDI. Apa rencananya Pak pertemuan itu Pak? Ya nanti dalam komunikasi politik secara intens sedang dilakukan. Karena saat ini kan juga partai melakukan langkah-langkah konsolidasi. Yang jelas koneksitas secara psikologis, koneksitas secara historis, koneksitas bagi masa depan itu sudah terbangun dengan baik. Apakah kemudian partai berencana untuk menyiapkan beberapa menteri untuk membantu Pak Prabowo? Ya kami kan menghormati bahwa urusan menteri kan hak prerogatif dari presiden. Hanya kami berharap dengan melihat tantangan-tantangan yang ada, Pak Prabowo dapat nantinya membentuk kabinet yang profesional, second kabinet yang menyelesaikan berbagai tantangan-tantangan ke depan, karena negara ini adalah milik kita semua. Kita punya tanggung jawab apapun perannya itu terhadap masa depan bangsa kita. PDIP sendiri apakah akan bergabung dengan pemerintahan Prabowo? Persoalan bergabung atau tidak merupakan keputusan strategis yang menjadi kewenangan dari Ibu Megawati Soekarno Putri. Kami membangun semangat persahabatan bagi kemajuan negeri, terlebih dengan tantangan geopolitik yang tidak mudah, dengan persoalan pangan, deflasi yang sudah 5 bulan berturut-turut terjadi, penurunan daya beli kelas menengah, itu merupakan hal-hal yang penting untuk diperhatikan dan juga kami harapkan juga menjadi concern dari kabinet Pak Prabowo. Pak, terhadap Ketua Umum Partai Golkar, Bahlil Lahadalia menyebut Nusron Wahid cocok jadi salah satu menteri pada kabinet Prabowo Gibran. Pesan Bahlil disampaikan kepada para kader Golkar yang hadir dalam konsolidasi pemenangan Pilkada Provinsi Kabupaten Kota se-Jawa Tengah. Meski menyebut Nusron cocok jadi menteri, Bahlil mengatakan keputusan terkait komposisi kabinet tetap di tangan Presiden terpilih Prabowo Subianto. Calon menteri dari Partai Golkar untuk 2024 dan 2029. Pak Nusron cocok? Pak Nusron cocok? Kader bagus juga kok. Semuanya kita calonkan. Persoalan hasil tergantung Pak Prabowo. Karena Pak Prabowo lah yang punya kewenangan. Tapi saya lihat senyuman Pak Nusron mempunyai makna penting. Karena hubungan komunikasi yang sangat erat sekali. Sementara menanggapi kabar masuknya 2 kader PDIP, Oli Dondo Kambe dan Azwar Anas dalam kabinet pemerintahan Prabowo Gibran, Ketua DPP PDI Perjuangan Puan Maharani meminta agar masyarakat untuk menunggu. Demikian pula saat disinggung soal rencana pertemuan Megawati dan Prabowo, Puan mengatakan pertemuan keduanya akan dilakukan secepatnya. Tapi sudah dibicarakan. Tapi nama itu benar. Insya Allah tunggu aja. Ya. Temannya udah ada update juga. Bisa cepat. Ya. Nanti diberikan
diberitahu secepatnya. Insya Allah. Ya, makasih. Informasi selanjutnya, Presiden Joko Widodo menyampaikan pemindahan ibu kota negara ke Nusantara Kalimantan Timur akan melalui Kepres yang ditandatangani Presiden Indonesia berikutnya, Prabowo Subianto. Jokowi menyebut pemindahan ibu kota negara bukan hal yang mudah untuk dilakukan. Menurutnya tak hanya sekedar kesiapan pembangunan fisik, melainkan juga ekosistem pendukungnya. Seperti perumahan, perkantoran, rumah sakit, sarana pendidikan, hingga yang berhubungan dengan logistik. Kelanjutan ekosistem ibu kota negara ini nantinya dilanjutkan pemerintahan berikutnya yang pemindahannya ditandatangani oleh Prabowo Subianto. Sekali lagi saya sampaikan, memindahkan ibu kota itu tidak hanya urusan fisiknya saja, tapi membangun ekosistemnya itu yang perlu, dan ekosistem itu harus jadi. Mari ditekan sama Pak Prabowo nanti. Hah? Akan ditekan sama Pak Prabowo nanti. Ya mestinya gitu, presiden baru, Pak Prabowo. Malam Bang Yasir. Mas Fatih, ini kemarin kalau dilihat ini Anda juga ikut langsung ke sana melihat, ikut membuka mobil yang ada APK ini. Bisa diceritakan kondisinya seperti apa kemarin? Jadi seperti ini Bang Yasir, memang saya ada di lokasi pada saat kejadian. Jadi Bawaslu Kabupaten Pesawaran mendapatkan informasi pada pukul 10 hari Jumat tanggal 4 Oktober 2024. Itu kami langsung ke lokasi kejadian, di mana di tempat itu, di lokasi itu kami diinformasikan bahwa ada yang diduga oknum camat. Di dalam mobilnya itu terdapat banner-banner dan juga kaos dari salah satu pasangan calon bupati dan wakil bupati di Kabupaten Pesawaran. Nah, ketika kami sampai di lokasi, posisi camat itu informasinya belum ada di lokasi, seperti itu, Mas Yasir. Nah, terus karena waktu menjelang Jumat, kami pergi sholat Jumat. Setelah sampai di lokasi, ternyata kami mendapatkan kabar bahwa si camat tersebut sudah diketemukan dan lokasinya ada di bawah meja, seperti itu. Oke, dan Sembunyi di bawah akhirnya, meja. dan akhirnya mengecek mobil dan didapati sejumlah APK ya di mobilnya ya. Ini Iya. pengusutan selanjutnya seperti apa yang sudah dilakukan oleh Bawaslu? Kita kemarin juga, pada tanggal 4 itu juga masyarakat langsung melaporkan itu ke Bawaslu Kabupaten Pesawaran, dan pada hari itu juga pada pukul 18.30 kita langsung meregistrasi untuk dijadikan satu dugaan pelanggaran agar laporan ini bisa diteruskan kepada Gakumdu Kabupaten Pesawaran. Dan malam itu juga kami Bawaslu beserta Kejaksaan dan juga kepolisian langsung meminta keterangan kepada terlapor. Seperti itu, Nah, Bang Yasir. keterangan dari terlapor ini berarti yang camat tersebut apa yang informasi yang disampaikan? Untuk materi permintaan keterangan sendiri, kita dari Bawaslu belum bisa menyampaikan ini ke publik karena ini masih dalam proses permintaan keterangan, seperti itu. Meminta keterangan terhadap sang camat ya? Iya, kepada camat. Jadi saya jelaskan dikit, pada tanggal 4 itu kita meminta keterangan camat dan juga ada kerabatnya, 2 orang kerabatnya. Terus pada tanggal 5 kita meminta keterangan kepada pelapor dan juga saksi-saksi dari pelapor. Dan hari ini tanggal 6 Oktober kita sudah meminta keterangan kepada saksi-saksi, seperti itu. Dan besok tanggal 7 kita akan meminta keterangan kepada saksi-saksi yang kami anggap perlu dan juga kepada saksi ahli. Dalam rekaman yang didapat oleh tim Kompas TV pada saat mewawancarai camat ini sempat berdalih bahwa sebenarnya itu mobil dipinjam oleh tim sebagai operasional begitu. Bisa dikonfirmasi dulu terkait dengan hal ini? Pengakuan yang bersangkutan selama di lokasi kejadian memang seperti itu. Nah, maka dari itu di sini kami Bawaslu itu
Bawaslu dan kepolisian serta kejaksaan di situ ingin menerangkan bahwa apa benar mobil ini dipakai oleh kerabatnya atau malah mobil ini dibawa sendiri oleh si camat, seperti itu. Oke, yang jelas yang bisa dikonfirmasi adalah mobil yang akhirnya didapati dengan banyak APK ini adalah mobil milik sang camat. Itu diakui oleh camat bahwa itu adalah milik camat dan itu bersumber dari anggaran kecamatan. Oke, nanti prosedur selanjutnya ini nanti akan seperti apa setelah pemeriksaan saksi-saksi, kemudian nanti akan dialihkan ke tahapan selanjutnya? Oke, izin menjelaskan sedikit terkait prosedur ya, Bang Yasir. Jadi Bawaslu itu dalam menangani satu penanganan pelanggaran selama pilkada ini, kita diberi kewenangan selama 3 hari plus 2 apabila diperlukan. Artinya besok hari ketiga kita akan melakukan pleno bersama juga polisian dan juga kejaksaan. Apakah kita memerlukan 2 hari tambahan apabila dibutuhkan, seperti itu. Nah, kalaupun memang besok dikira cukup, kita akan apakah ini mau dinaikkan ke tahap selanjutnya atau malah diberhentikan. Nah, tapi itu harus melalui mekanisme pleno antara Bawaslu, terus kepolisian dan juga kejaksaan. Berarti nanti sanksi terberat yang nantinya akan bisa didapati ataupun diberikan kepada sang camat ini adalah sanksi diberhentikan ya? Bisa sanksi diberhentikan ataupun sanksi pidana. Oke, nanti kita nantikan seperti apa nanti proses dari pengusutan dugaan pelanggaran ini. Terima kasih Ketua Bawaslu Kabupaten Pesawaran Lampung, Mas Fatih telah bergabung bersama kami di Kompas Malam. Salam sehat Mas Fatih. Siap, terima kasih. Di antara banyak sumber informasi, kami layak dipercaya. Karena kami menggali lebih dalam, berpihak pada kebenaran, berpegang pada data dan fakta, agar layak Anda jadikan referensi. Kompas TV, independen, terpercaya.